minggu kemarin kita sebetulnya merayakan Minggu Palma. Kenapa kok Minggu Palma? Karena pada saat itu Tuhan Yesus naik keledai masuk Yerusalem, dan banyak orang bawa daun palma, ya, dikibarkan daun palma, dan juga ada yang ditaruh di bawah keledainya Yesus yang jalan, termasuk baju-baju disampaikan di sana. Nah, kenapa? Karena mereka mengakui, wah, ini luar biasa, ini hebat, ya, ini dahsyat. Tetapi apa yang diteriakkan oleh orang-orang itu pada saat Minggu Palma, ya? Apa yang diteriakkan? Hosana, ya, Hosiana, Hosana, Hosiana, diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan, ya. Kalau kita ingat tanggal 10 itu ada 10 April kemarin Minggu Palma, itu kalau dihitung dari tanggal Nisan, ini 14 Nisan, ya, 10 Nisan, ya. Nah, 10 Nisan ini di zaman Perjanjian Lama, masanya domba dicari yang terbaik, kemudian disendirikan dan dipingit di dalam daerahnya Bait Allah. Kita bisa ingat, ya, domba ini ditaruh di Bait Allah, identik dengan Tuhan Yesus yang dielu-elukan, yang dipuja-puja, karena dia adalah domba Paskah yang tidak bercela, dibawa masuk ke Yerusalem. Tetapi teriakan orang-orang bukan teriakan hore, ya. Kalau kita hore, selamat, hebat, dahsyat, betul begitu, ya. Kalau ada seseorang yang hebat masuk, wah, hore, ya, great, luar biasa. Tetapi yang diteriakan mereka adalah Hosana, Hosiana. Apa itu Hosiana? Apa itu Hosana? Kata na, ya, na itu artinya please, ya, please, tolong, ya, please, ya. Hosiana itu tolonglah saya, tolonglah kami, selamatkan kami. Jadi kita lihat, loh, ini mestinya surak-surak hore, hebat, masuk, ya. Orang-orang Farisi tidak ada yang berani, ya. Yesus pun disinyalir juga termasuk, ya, orang Farisi, karena mereka juga orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi teriakan mereka bukan hore, tetapi Hosiana, selamatkan kami, selamatkan kami. Jadi mereka semua itu mengarah Tuhan Yesus, minta tolong pada Tuhan Yesus, selamatkan kami, karena kami sudah menderita begitu lama, sudah dijajah oleh Romawi begitu lama, sudah susah untuk berdoa, mengorbankan korban juga susah. Tolonglah kami, selamatkan kami. Siapa yang diminta untuk menyelamatkan? Yesus. Apakah bisa? Padahal Yesaya 53 itu sudah ngomong, ini hamba yang menderita. Hamba, selamatkan kami. Hamba, kontras, ya. Selamatkan kami, bos, selamatkan kami, ya. Orang pejabat, selamatkan kami. Nah, ini masih mending. Selamatkan kami kepada seorang hamba. Bagaimana mungkin? Nah, inilah kita masuk dalam great paradoks saat ini, ya. Saya ajak kita melihat 2 Korintus 5 ayat 21. Saya ajak untuk kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Siapa dia? Dia adalah hamba Tuhan, tapi hamba. Dan disinilah paradoksnya, itu. Kalau kita lihat dari Yesaya 50 ayat 6 tadi sudah disinggung di dalam liturgos, ya. Katakan yang bagian kuning itu yang penting, ya. Sana menderita di atas, di bawah juga menderita, tapi ya bagian kuning apa? Kita sekalian ini sesat seperti domba, betul, ya. Sesat seperti domba, dan kemudian mau mengambil jalannya sendiri, katakan sana. Tetapi Tuhan menimpakan kesalahan atau kejahatan kita sekalian kepada siapa? Kepadanya. Kepada siapa? Kepada hamba tadi, ya, kepada Yesus tadi. Loh, hamba dibebani. Siapa sih hamba? Apa sih istilah hamba di sana, ya? Hamba itu Yesus Kristus. Tapi hamba itu apa? Hamba itu di zaman sekarang tidak ada. Hamba yang dimaksud adalah doulos, avad, slave, budak, yang artinya apa? Seorang hamba itu hanya tergantung kepada bosnya. Dibunuh pun tidak akan dituntut, ya. Di zaman itu budak itu dibunuh, diapakan, disiksa. Itu budak-budak saya kok, hak milik saya, ya. Mati pun milik saya, ya. Tidak dituntut, tidak diapa-apakan, ya.
Diusir, kalau diusir ya sudah usir pergi. Untung-untung kalau diusir ya. Diusir susah cari makan ya. Karena ikut bos lain juga ditolak. Ini budak ya. Budak itu diapa-apakan ya. Ya budak, tidak bisa diapa-apakan. Beda dengan asisten atau pembantu di zaman sekarang. Kalau sekarang pembantu rumah tangga disiksa masih ada urusan hukum ya. Tapi budak disiksa tidak ada urusan hukum. Nah, ini beda. Dan ini mengarah kepada Yesus ini adalah hamba. Dia bukan bos ya. Dia hamba, bahkan dikatakan di dalam Yesaya hamba yang menderita. Makanya pendeta itu biasanya selalu pakai ini. Ya ini ya. Ini bahasa sononya color ya. Color. Tulisannya kolar ya. COLLAR, bukan kolor ya Bapak Ibu ya. Kalau kolor itu yang di sini nih. Jadi ini bukan koloran ya, tapi color ya. Nah, color ini sebenarnya merupakan simbol atau makna budak. Kenapa? Kalau di zaman dulu budak itu ada lingkaran di sini dari besi, dikancing ya, dikancing, kemudian dirantai, digandeng dengan budak-budak yang lain. Wah ya, tidak bisa macam-macam dah, sudah seperti ini ya. Jadi sebenarnya hamba itu harus pakai ini, slave itu harus pakai ini, budak pakai ini, dan simbolnya adalah sebagai hamba Tuhan. Nah pakai ini. Siapa yang pakai ini sebenarnya? Pendetanya? Sebetulnya semua kita pakai ini, karena semua kita adalah hamba Tuhan, betul? Semua kita orang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan, betul? Tidak ada yang hamba lain, karena pilihannya cuma dua, hamba Tuhan atau hamba setan ya. Hamba Tuhan, hamba hantu ya Bapak Ibu. Nah sebetulnya ini jadi satu, Bapak Ibu pakai ini semua digandeng, nah, jadi satu. Ini semua kita adalah hamba Tuhan ya, hamba. Nah, ini simbolnya dari hamba ya. Hamba yang menderita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus siapa? Yesus Kristus itulah yang dipilih Allah, yang ditentukan oleh Allah sebagai penyelamat. Nah ini ya, hamba tapi bisa menyelamatkan. Dari sinilah yang paradoks, luar biasa sekali. Coba kalau kita lihat ayat tadi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Orang yang dosa itu dihukum. Dia tidak mengenal dosa, mestinya ya tidak dihukum. Wong dia tidak mengenal dosa, wong dia suci, yang dia bersih ya, tidak ada apa-apa, tidak dihukum. Tetapi telah dibuatnya, siapa yang membuat? Allah yang membuat. Dia yang suci dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dosa kita ditaruh di atas dia, sehingga dia yang mestinya bebas, mestinya suci, tidak ada apa-apa, tidak dihukum apa-apa, menjadi orang hukuman karena kita. Wow, ini pengadilan zaman sekarang pun tidak bisa. Yang salah ini ya tetap dia yang dihukum. Ngijoli tidak bisa, tidak boleh ya, yang dihukum ya yang bersalah, yang tidak bersalah tukerin tidak bisa ya. Tetapi Tuhan menunjuk Tuhan Yesus Kristus untuk ditukar ya. Sejak kapan teori ini atau sejak kapan perintah ini? Sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dosa, kemudian telanjang. Siapa yang nutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa? Allah sendiri. Dengan cara apa? Mengorbankan domba. Domba disembelih, kulitnya dipakai untuk baju, untuk cawatnya Adam dan Hawa. Ini korban, ini korban untuk mendekatkan. Dikatakan di dalam Lukas 22 ya 14, ketika tiba saatnya apa? Tiba saatnya Yesus sudah mendekati masa selesai pelayanan. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Makan Paskah. Tuhan Yesus 3 tahun berarti sudah 2 kali merayakan Paskah dan sudah 2 kali makan Paskah. Dan kali ini Paskah itu terakhir bagi Tuhan Yesus. Makanya dia rindu makan Paskah ya. Dan dia mengatakan, setelah ini aku tidak memakannya lagi. Yang makan siapa? Kita ya. Kita makan kenapa? Untuk memperingati Yesus. Tetapi Yesus tidak makan lagi. Sampai kapan? Sampai nanti bersama-sama dengan kita di surga. Kalau kita masuk surga ya. Kalau kita nggak masuk surga ya nggak makan ya. Nah, apa bedanya Paskah kali ini ya?
Apa bedanya Paskah pada saat Yesus makan Paskah dan dengan Paskah sebelumnya? Apa bedanya? Kalau Paskah di masa Israel itu memperingati bebasnya Israel dari Mesir. Seluruh upacara isinya tentang bebasnya Israel dari Mesir, kemerdekaan Israel dari Mesir. Kita nggak pernah dijajah Mesir, ngapain kita bingung dengan bebas dari Mesir? Sama sekali tidak dibebaskan dari Mesir. Tidak ada urusannya dengan kita. Israel ada urusannya karena dulu dijajah 400 tahun, ya, dibuang diperbudak di Mesir begitu lama sehingga saat itu bebas. Itu peristiwa yang besar. Karena itu ada korban, ya, korban terus, ya, untuk mereka mendekat kepada Allah, ya. Mereka jauh daripada Tuhan, ada korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus sampai di zaman Yesus. Zaman Babel mereka kesusahan karena mereka dibuang di Babel. Di zaman Yesus masih ada korban, tapi setelah itu, setelah Yerusalem dihancurkan oleh Titus, maka mereka tidak bisa memberikan korban. Caranya apa? Caranya pakai seder, ya, pakai piring itu, seder pesah, ya. Dan seder pesah ini sebenarnya adalah balik lagi ingat kebebasan Israel dari Mesir. Kenapa? Isinya ada tulang domba, ada sayur pahit. Kenapa kok sayur pahit? Karena selama perjalanan mereka merasakan kepahitan hidup di masa perjalanan di gurun. Ini yang dilakukan Israel, ya. Ini yang dilakukan Paskah. Sehingga Paskah mereka sampai Paskah sedernya itu memakai 4 gelas anggur, ya. Ya, mungkin Tuhan Yesus juga memakai 4 gelas anggur di sebelumnya. Kenapa? Yang 3 ini diminum sesuai dengan Hagadah, ya, dan 1 ditinggal untuk menanti Mesias. Kemudian pintu dibuka, asalnya pintu ditutup, makan Paskah, 4 gelas anggur, 3 diminum 1 demi 1 sesuai dengan Hagadah, dan kemudian 1 ditinggal. Ini menanti Mesias, ya, dan pintu dibuka supaya apa? Mesias hadir. Sampai sekarang orang Israel masih begitu. Tetapi kita, Kristus saat itu bukan 4 gelas anggur. Kenapa? Karena Kristus mengatakan, ini Mesias sudah, ini loh aku, ini sudah digenapi nas itu, ya. Bukan cari Mesias, bukan nunggu Mesias lagi, ini aku. Makanya dikatakan ini 1 gelas anggur, ini anggur, ya. Anggurnya apa? Aku ini loh roti hidup, aku ini loh pokok anggur. Nah, roti hidup dan pokok anggur, ya ini, ya. Tidak menunggu lagi ini, ya. Karena itu perjamuan kudus dilakukan karena mengingat Yesus. Ingat, di sana adalah Israel, orang Yahudi, di mana Yesus pun orang Yahudi. Jadi makanan utama adalah roti. Kenapa kok pakai roti dan anggur? Karena roti dan anggur itu adalah sehari-hari buat mereka, ya. Anggurnya 11% kalau enggak salah, ya. Ini minuman sehari-hari buat orang Yahudi dan makannya makan roti. Tapi pertama sebelum makan mereka memecah-mecahkan roti. Apa tujuannya? Mengartikan bahwa ini loh tubuhku yang dipecah-pecah buat kamu. Ini loh darahku yang dicurahkan buat kamu, ya. Perjamuan kudus, makan di zaman Yesus bentuknya seperti itu, ya. Bentuknya mejanya, dan kemudian ada tinggal di sini, ada yang duduk di sekitar. Di bagian tengah itu bagian untuk pelayan, untuk melayani, ya. Bentuknya seperti itu, bukan kotak seperti kita, ya, tapi bentuknya namanya triklinium. Itu orang Romawi itu pakai itu semua. Kalau perjamuan kudus, kalau makan, kalau pesta, itu mejanya modelnya seperti itu. Cuma jumlahnya banyak, ya. Itu untuk berapa orang? Kalau 100 orang ya banyak meja-meja. Kan roti dan anggur balik lagi untuk apa? Mengingat Tuhan Yesus. Paskahnya beda, ya. Paskahnya perjanjian lama, Paskahnya ya Israel itu bebasnya Israel dari Mesir. Paskahnya kita adalah bebasnya kita dari dosa dalam penyaliban Tuhan Yesus. Tuh. Nah, inilah paradoks. Apa paradoksnya? Roti dan anggur itu dimaknai tubuh dan darah Yesus, dan itu peringatan bahwa Tuhan Yesus Kristus diucapkan pada saat itu, ya. Roti, anggur, tubuh, darah. Roti tidak berubah jadi daging, anggur tidak berubah jadi darah, tetapi
roti dan anggur dimakan dengan makna tubuh dan darah Kristus. Paradoks. Roti tubuh bukan? Bukan. Tapi dimaknai sebagai tubuh. Anggur darah bukan? Dimaknai sebagai darah. Paskah itu menantikan Mesias, Pesah, bebas dari Mesir, menantikan pembebas ya, Mesias ya. Tapi di saat ini mengingat dan percaya Mesias yang sudah ada. Nah, ya, seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Apa yang terjadi bukan Mesias politis, tetapi Mesias surgawi ya. Mesias surgawi. Lahir sebagai hamba, lahir di palungan dan sebagainya ya, kondisi miskin dan sebagainya ya, lahir sebagai hamba, tapi dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, yang turun ya. Jadi Yesus bukan Allah yang menjelma jadi manusia. Lek menjelma di sana kosong, di sini ada, betul ya. Ini bukan menjelma tetapi inkarnasi. Allah mengizinkan dirinya ya untuk lahir jadi manusia. Surga tidak kosong, Allah tetap melampaui seluruh alam semesta, tetapi dia berinkarnasi, mengosongkan dirinya jadi manusia, bukan mengosongkan surga, bukan mengosongkan kontrol dari alam semesta, tetapi dia mengosongkan dirinya ya, bagian dirinya atau dirinya ya, menjadi manusia untuk menebus kita ya. Dia menderita bukan karena hamba ya, tapi untuk menanggung dosa dan sekaligus untuk mengampuni dosa. Hamba memang menderita, tetapi penderitaan Yesus bukan karena dia hamba, bukan karena dia slave, tetapi karena menanggung dosa kita semua, menanggung dosa semua orang yang berdosa. Amin. Mari kita sama-sama hayati ini. Inilah great paradox ya, paradoks ya. Dia adalah penyelamat dunia, dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca dan kita hafalkan ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh ya, luar biasa ya, kasihnya luar biasa. Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Nanti minggu kita peringati yang bangkit, supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya ya tidak boleh ya, atau yang tidak percaya tidak dapat hidup yang kekal itu. Banyak orang gereja, orang Kristen beribadah tapi tidak percaya Yesus ya. Nanti minggu mungkin ngomong-ngomong soal bangkit itu bisa dipercaya apa tidak. Nah ini hati-hati ya, disalib mati, banyak orang bisa percaya, tetapi seringkali ada juga yang nggak percaya soal ini. Tapi yang percaya beroleh hidup kekal. Bapak Ibu percaya? Percaya? Mari yang percaya saya ajak untuk membaca ini di dalam pikiran, dalam mulut dan dalam hati. 1, 2, 3. Saya percaya Kristus itu hamba Tuhan yang sudah menderita untuk menyelamatkan. Nah, oh, luar biasa betul ya. Nah, ini great paradoks awal ya. Yang kedua, Yesus Kristus itu ialah Allah sendiri. Yang tadi ya hamba. Memang Yesus Kristus itu adalah hamba, tapi dia adalah Allah sendiri. Karena apa? Inkarnasi tadi. Inkarnasi tadi. Dia adalah Allah sendiri. Waktu di Getsemane dia berdoa dengan luar biasa. Balik ke 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ada orang yang tidak mengenal dosa? Tidak ada. Bapak Ibu semua apakah bisa mengaku saya saat ini belas tidak berdosa? Bisa? Amin? Orang-orang sing amin pinter itu. Gue mau sing melo-melo amin bisa. Amin, aku nggak berdosa. Enggak. Dia tidak mengenal dosa. Kita mengenal dosa, lahir pun mengenal dosa, betul? Ya. Ada mama bawa pisang goreng ditaruh di meja, anaknya yang kecil lari-lari. Kemudian, kamu ngapain di sini? Kamu ambil pisang goreng ya? Enggak, ya. Itu tanganmu. Oh, dilepas ya. Mana enggak ada pisang goreng? Itu tangan satunya. Mana satunya? Akhirnya dia
Ya, Bapak. Siapa yang ngajari anak cilik mentik ngambil pisang goreng? Tidak ada. Mulai kecil sudah tahu dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Mulai cilik mentik ya sudah tahu dosa. Betul ya? Ya. Ada duit untuk di dompet. Siapa yang ngajari arek cilik ngambil? Tidak ono, ya. Tapi otomatis dosa itu membuat mata jadi hijau kalau lihat duit. Betul ya? Apalagi yang dewasa kayak kita lebih hijau lagi. Betul ya? Nah, ini ya, tidak ada yang tidak mengenal dosa. Tapi Yesus, dia yang tidak mengenal dosa. Kenapa? Karena dia inkarnasi daripada Allah, ya. Dia inkarnasi. Karena itu pada saat dia berdoa di Getsemani, dia bukan minta, bukan tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan tolong saya, tawar-menawar. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini, ambil penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa ini? 3 kali. Betul? Orang Yahudi kalau ngomong sekali artinya penting. Kalau ngomong 2 kali itu sangat penting. Kalau ngomong 3 kali itu berarti ekstrim, penting, pasti dan harus dilakukan. Nah, jadi apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Dia tawar-menawar dengan Allah? Enggak. Tapi dia memastikan bahwa aku akan menuruti kehendakmu. 3 kali. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yang ketiga berdoa seperti itu juga, bukan kehendakku yang jadi, tapi adalah kehendakmu yang jadi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kalau berdoa ya bagaimana? Tuhan, tolong toko saya diberikan laris besok. Tolong Tuhan, jangan sampai nggak laris Tuhan. Ngotot kan ya? Tolong depot saya berikan laris Tuhan. Lek nggak laris saya minggu nggak datang ke gereja loh Tuhan. Nah, ya. Ini apa? Ngancam tuh ya, ngancam ya. Banyak kali kita juga begitu ya. Pendeta-pendeta juga sering kalau mendoakan di dalam nama Tuhan, sembuhlah Tuhan, tolong sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Udah, stop sampai di situ. Setelah pendeta pergi, orangnya meninggal. Lah, terus bagaimana orang-orang? Nah, pendeta itu kurang sakti ya, didoakan kok terus apa? Didoakan sembuh kok ternyata tidak sembuh ya toh, malah berangkat. Nah, ini kesaktiannya kurang ya. Kalah sama itu yang pawang ya, langsung hujannya reda gitu ya. Nah, kalah ya. Ini gimana? Mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ngomong apa? Berdoa, minta apapun. Entah toko, entah perusahaan, entah apapun ya, entah jabatan apapun, Tuhan tolong saya, entah penyakit tolong saya. Tapi tutupnya juga harus begitu. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berani berdoa seperti itu? Harusnya berani orang percaya, betul? Kalau orang lain yang sakit, Tuhan sembuhkan dia, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku kepingin dia sembuh Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ya sudah, biarlah kehendakmu yang jadi. Orang yang umur 100 tahun sakit, kita doa untuk apa? Tuhan tolong sembuhkan dia. Sudah lari, biarlah kehendakmu yang jadi, betul? Lek 100 tahun mbok suruh urip terus saya ngentek-ngenteki beras ya toh repot ya. Iya, lek 100 tahun itu bisa lari cepat ya. Lek 100 tahun cuma ngeledak tok, didoano supaya sembuh terus menerus, bingung sing ngopeni, betul ya? Repot sing ngopeni. Lek sudah 100 tahun, sudah berapa tahun, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus ngomong soal kematian dirinya. Nanti Bapak Ibu semuanya juga akan menghadapi kematian, sama-sama saya juga begitu ya. Nah, beranikah kalau pada saat kita sakit dan sebentar lagi mati gitu ya, Tuhan sembuhkan aku masih kepengen jalan-jalan, masih kepengen cium istri, cium cucu, cium dan lain-lain ya toh. Tapi berani harus ngomong, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau ayah mati, memang Tuhan panggil, ya yuk jalan gitu ya. Yang pilot-pilot hati-hati ya toh, diterbang di atas bisa mendarat, tapi ada juga yang sudah di atas tidak bisa mendarat. Nah ya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku ya toh. Kalau kehendakku wah susah, tapi kalau kehendakmu, walaupun ada di dalam pesawat jatuh, tapi Tuhan belum menginginkan mati, walaupun jatuh ya gak mati.
biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sana keringatnya bercampur darah. Dia mengalami seperti itu. Waduh, aku harus mengalami ini. Aku harus mati. Aku harus Getsemane, ya. Kata Getsemane kata Getsemen artinya apa? Pemerasan minyak. Pemerasan semen minyak. Di tempat pemerasan minyak itulah Tuhan Yesus diperas darah dan keringatnya keluar. Untuk apa? Untuk masuk di dalam kehendak-Mu yang jadi, untuk menebus kita. Apa paradoksnya? Ya, Allah itu sumber hidup, betul ya? Allah sumber hidup. Kita semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk hidup. Tetapi kelihatannya takut sih terhadap kematian. No, paradoks. Hidup apa enggak sih? Lah hidup ngapain dia takut ke kematian? Kelihatannya seperti keringat berdarah, tetapi Tuhan Yesus gak takut, tapi kelihatan seperti takut. Ini paradoks, ya. Apa itu paradoks? Dua hal yang bertentangan, tapi dua-duanya benar. Ya. Kelihatannya bertentangan, tapi dua-duanya benar. Yesus takut mati, kelihatannya takut mati, keringat berdarah. Padahal Yesus sendiri tahu nanti bakal bangkit. Dia sudah ngomong-ngomong 3 hari akan bangkit, 3 hari akan bangkit, 3 kali, gitu. 3 kali lagi, ya. 3. Ya, ini. Yesus sakti terhadap alam dan kehidupan. Orang sakit disembuhkan, angin taufan diredakan, betul ya? Dan kemudian orang sakit kusta yang vonis mati di zaman itu disembuhkan, betul ya? Tetapi ternyata dia menyerah untuk disalibkan sampai mati. Paradoks di sini. Kalau dia tidak mau menyerah disalibkan, ya bisa nolak ya. Kalau angin taufan ditahan bisa berhenti, masa tentara itu tidak bisa berhenti? Bisa berhenti. Di bagian Injil tertentu juga waktu akulah dia semuanya jatuh. Nah, ya. Kalau dia mau mestinya bisa, betul ya? Ya, mau menghindar ya harusnya bisa. Tetapi di sini dia menyerah. Paradoks. Ya. Allah memilih cara Yesus Kristus disalibkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang percaya. Yang ini dikorbankan, yang ini dihidupkan, yang ini dimatikan, yang ini dihidupkan. Siapa yang dikorbankan? Yesus Kristus. Siapa yang dimatikan? Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang dihidupkan? Orang percaya. Siapa yang diberikan sejahtera hidup kekal? Orang percaya. It's paradox. Luar biasa. Percaya? Yakin? Tuhan itu Allah, sehingga nilainya dia cukup untuk seluruh orang, mulai zaman Adam sampai zaman akhir zaman nanti. Seluruh manusia cukup nilainya. Tapi ternyata yang diselamatkan siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya? Kalau Bapak Ibu percaya juga diselamatkan. Mari yang percaya, saya ajak untuk baca ini. 1, 2, 3. Saya percaya Yesus Kristus adalah Allah sekaligus manusia yang telah menyelamatkan saya. Satu hal lagi, Yesus Kristus ternyata menciptakan anak Allah. Kita semuanya bukan anak Allah, kita lahir di dalam dosa ya. Kita semua lahir di dalam dosa. Kalau lahir di dalam dosa ya bukan anak Allah lah ya. Anak siapa ya? Anak bapak embok kita ya, anak siapapun juga ya. Dan bahkan juga kita jadi anak sapi ya. Begitu lahir yang diminum bukan susu ibu tapi susu sapi gitu ya. Nah, jadi kita campur aduk ya, darah daging kita ini ya, darahnya papa, ada sponsor papa, ada mama juga, dari telurnya mama, susunya dari mama, susunya dari sapi ya toh, susu dari mana-mana juga ya toh. Dan ya itulah kita ya, ndak asli ini apa kita anak Allah, nggak tahu anaknya siapa itu ya, anaknya papa mama. Kalau anak angkat kadang-kadang nggak tahu papa mamamu mana, nggak kenal. Anak angkat itu, anak yatim piatu itu, siapa papamu, siapa mbokaro itu, tahu-tahu sudah ada di sini ya. Nah, kasihanlah mereka ya. Yesus Kristus menciptakan semua orang menjadi anak Allah, anaknya Allah. Dikatakan apa tadi? 2 Korintus, balik ayat ini ya. Ayatnya ya satu ini, tapi kita bisa lihat ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Oh, lihat ya.
Di dalam Lukas 23 kalau kita lihat waktu Yesus disalib, kata Yesus kepadanya, itu salah satu penjahat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kapan itu Yesus disalib? Siapa yang menjadi anak Allah pertama dalam sejarah kekristenan? Penjahat yang ada di sebelah Yesus. Kenapa? Pada saat Yesus bangkit, semua murid nggak percaya kok. Ada beberapa murid waktu Yesus mati, mereka jadi nelayan lagi kok. Wes jadi nelayan lagi loh, Yesus sudah mati, cari iwak lagi wes ya toh. Dulu suruh ngomong jadi penjala manusia, tetapi yang Yesus mati kok ya, jadi penjala iwak lagi ya. Buka depat ya di Kampung Mandar, di mana di Pembing Sari, kan enak ya. Karena daripada tunggu Tuhan Yesus mati dulu, buat apa ya? Nah, siapa lagi? Thomas, kalau aku ndak lihat, ndak jujel, ndak dodol ini apa? Bolongan paku yang ada di tangan, ndak dodol bolongan ke aku dan dulek ya bahasa Jawanya, dan dulek tulang rusuk yang bolong di tombak itu. Aku nggak percaya. Lihat kubur kosong, di mana Tuhan? Dicuri siapa? Ya, tidak percaya. Sampai ketemu sendiri, tidak percaya. Ya, nanti itu urusan hari Minggu, ya. Tetapi penjahat di sebelahnya ngomong apa? Ingat aku Tuhan, ingat aku. Dan Tuhan ngomong, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Padahal kalau pengakuan iman rasuli ngomong apa? Mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dia ngomong turun ke dalam kerajaan maut, tetapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan paradoks di sini, dan dua-duanya benar. Wah, luar biasa di sini, luar biasa. Mari kita pikirkan, salib, hukuman yang tidak enak, hukuman yang paling brutal zaman sekarang pasti tidak boleh ya. Itu mati pelan-pelan ya. Artinya itu bukan orang Romawi, orang asing dan juga Yahudi karena dijajah ya. Dan kemudian juga penjahat besar ya, brutal ya. Dan kemudian supaya apa? Matinya pelan-pelan. Karena kalau matinya cepat terlalu gampang, terlalu enak, karena mereka terlalu banyak membunuh orang, terlalu jahat. Jadi biar matinya pelan-pelan ya. Kadang-kadang kita juga, orang itu cek jahat ya apa caranya ya cek matinya pelan-pelan. Wah, kadang-kadang begitu ya. Yang tidak boleh sebetulnya begitu ya. Nah, kemudian apalagi di balik itu juga orang-orang yang terkenal rohaniawan semuanya mengejek dia. Pemimpin Yahudi ngejek ya toh. Prajurit ngejek juga. Pilatus ngejek juga. Kenapa? Ditulis di atas, inilah raja orang Yahudi, ditaruh di puncak salibnya. Apakah benar dia raja orang Yahudi? Saat itu tidak, gitu? Saat itu raja orang Yahudi adalah kaisar Romawi. Tapi kenapa ditulis ngejek? Ya, Pilatus ngejek loh, rajane orang Yahudi modelnya koyok ngene. Padahal murid-muridnya koyok ngono, itu orang Farisi yang pakai gitu-gitu ya. Jadi sebetulnya dia juga ngejek orang-orang yang tadi suruh nyalibkan tadi, Farisi semua diejek ya. Yesus juga diejek, ini juga diejek ya. Apalagi dengan kondisi telanjang dan kemudian disalib, wah ejekan, dipermalukan ini loh ya. Rajamu kayak ngono kon, kayak ngono, yes padha ae ya, mengejek. Kemudian apa? Penjahat sebelah juga ngejek. Luar biasa, total. Tetapi Tuhan melakukan semuanya untuk apa? Untuk saudara dan saya. Amin. Apa paradoksnya? Dia pencipta kehidupan, tapi dia mati bangkit. Dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa semua manusia, termasuk Bapak, Ibu, saudara dan saya, kalau mau ditanggung. Dia turun dalam kerajaan maut, tapi membarengi penjahat tadi ke Firdaus. Dia maha besar, tapi dia adalah pelayan. Pada saat Kamis Putih, dia membasuh kaki murid-muridnya. Siapa yang membasuh kaki murid? Biasanya yang membasuh kaki di zaman itu pelayan. Karena jalan di tengah-tengah pasir pakai sandal, sepatu pasti kotor. Begitu masuk rumah, pelayan yang membersihkan kaki.
ya. Tetapi Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Ya. Di sini jarang dipraktekkan ya. Mungkin satu saat ya. Ya, hamba-hamba Tuhan bersihin kakinya majelisnya membersihkan kakinya pengurus komisinya gitu ya. Pengurus komisi membersihkan kaki ya. Ya. Tapi bukan keharusan, tetapi ini loh, jadi hamba. Yesus menjadi hamba. Tapi Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Betul? Yohanes 1 ayat 12. Itu kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Katakan, aku adalah anak-anak Allah. Itu 2, 3. Aku adalah anak-anak Allah. Amin. Benar? Yakin? Mari kita bersukacita ya. Di hari ini kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, tapi kita dicipta menjadi anak Allah. Yang percaya, saya ajak untuk baca tulisan ini. Tuh 2, 3. Saya sudah menjadi anak Allah dan pasti memuliakan Allah serta tidak memalukan Allah. Setuju? Amin.